apa tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan tanda diterimanya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya dia menjadi mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Jadi satu amal saleh yang diterima atau diridhoi Allah akan menuntunnya kepada amal saleh lain yang semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal diterima meningkatkan kebaikan orang-orang tersebut menuju kepada Allah. Yang lebih mudah untuk dideteksi adalah tanda amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah bahwa setelah melakukan amal lalu amal tersebut tidak mampu mencegahnya dari berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setelah melaksanakan satu kebaikan kita lalu tidak bisa menjaga diri dari keburukan, ini bagian yang harus diwaspadai karena ada kemungkinan Allah tidak menerima apa yang kita lakukan sebelumnya. Seperti misalnya salat. Kalau salat itu indikasinya kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ternyata ada orang yang salat subuh sebelum zuhur dia sudah kemudian lepas kendali lalu mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat subuhnya bermasalah karena tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar sampai tibanya dosis salat berikutnya yaitu salat zuhur. Karena orang kalau salat subuhnya khusyuk antara subuh sampai zuhur dia terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia salat zuhurnya khusyuk maka dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar sampai asar, begitu seterusnya. Jadi kalau tanda diterima itu meninggikan kualitas amal dan membuat kita mampu mengamalkan hal-hal yang lebih baik lagi dibandingkan amal saleh yang diterima tersebut. Tapi tanda ditolaknya amal, tanda tidak diterimanya satu ibadah di sisi Allah, di antaranya adalah kita kemudian lepas kendali dan tidak bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan buruk, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, bahkan setelah melakukan satu amal soleh. Nah, kalau itu kaitannya dengan puasa Ramadan, tentu berarti apa yang dikatakan para ulama, syawal yushawilu tashwilatan, di bulan Syawal seharusnya ada taat yang meningkat. Di bulan Syawal seharusnya ada kebaikan yang lebih tinggi. Meskipun para ulama memberi catatan, bulan Syawal kita ini tidak bisa kalau mau mengupayakan berjuang untuk lebih baik daripada bulan Ramadan. Tetap Ramadan itu kesempatan yang tidak mungkin terulang atau kesempatan yang memang terlalu istimewa dan tidak bisa dikejar oleh ibadah-ibadah di bulan yang lain. Maka para ulama mengatakan di antara tanda Ramadan kita ini sukses, bukan Syawal lebih baik daripada Ramadan, itu terlalu berat, tetapi paling tidak adalah Syawalnya lebih baik daripada Sya'ban, gitu ya. Ukurannya ini Sya'ban, ini Ramadan kan naik. Nah, mungkin Syawal turun, tapi turun dari Ramadan ke Syawal jangan sampai lebih banyak daripada naik dari Sya'ban ke Ramadan, gitu.